Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Seperti yang teman-teman lihat di video yang tadi, 100 juta profit atau sekitar 6.700 dolar ya. Kalau dirupiahkan itu 104 juta rupiah men, 100 juta lebih ya kalau dirupiahkan. Tapi ini profit dari member ya, jadi ini kita melakukan entry ketika ada new CPI. Tapi saya melakukan entry itu bukan sebelum new CPI, tapi setelah entryan atau setelah new CPI ini baru kita melakukan entry ya. Jadi kalau kita entry sebelum news itu sama saja seperti melakukan spekulasi ya, gambling man. 100 USD bisa nggak ya jadi 1.000 dolar. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi sangat-sangat susah memang menganalisa yang nama fundamental ini. Karena kenapa? Pasti akan terjadi kayak kita nggak bisa menghindari ya. Kadang terjadi spike, kadang dia langsung play. Tapi lebih baik menghindari men. Lebih baik kita trade setelah terjadinya news ya. Dan saya menggunakan metode entry itu smart money concept. Nanti saya akan jelaskan ya. Di sini saya melakukan entryan buy. Kemarin juga saya melakukan entryan buy di gold ya. Saya melakukan entryan buy itu di sini menggunakan smart money concept juga. Dan yang ini yang akan saya bahas ya. Bagaimana cara menemukan step by step ya, langkah demi langkah untuk menemukan setup smart money concept ini ya. Jadi mungkin sudah banyak yang membahas di YouTube, tapi basicnya saja. Ketika dia breakout resisten, retest, kita melakukan entry. Tapi ketika kita mencoba mempraktekannya ya, ketika dia breakout resisten, ketika retest malah loss man. Jadi harus ada yang diikuti. Breakout resisten harus diikuti dengan liquidity atau inducement-nya itu ya. Oke, sebelum mulai alangkah baiknya teman-teman bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Alright? So kita langsung saja ke market. Jadi kenapa saya melakukan entryan buy kemarin di XAU USD ya? Ya, yang ini ya, play-nya kencang banget, hampir 90-100 pip. Kalau saya hold hampir 200 pip ya. Ini profit dari teman-teman yang lain. Ya, di sini saya akan jelaskan bagaimana melihat sebuah setup smart money concept itu di dalam market. Oke, kita langsung saja. Hal yang pertama harus kita catat ya, breakout resisten itu fokus untuk mencari posisi buy. Oke, jadi breakout resisten fokus mencari posisi buy dengan catatan diikuti dengan sebuah liquidity atau inducement-nya. Oke. Di sini kita bisa perhatikan teman-teman, di sini ngebentuk resisten ya, ada terbentuk resisten. Kita bisa melihat di resisten atau di dalam structure breakout ini dia langsung kencang banget ya, naik dan ngebentuk resisten baru lagi di atas. Kita tandai setiap kali dia membentuk resisten atau terjadi correction, kita tandai resistennya ya. Ini resistennya. Oke. And then dia breakout resisten. Oke, di sini kita sudah punya dua langkah ya. Dia breakout resisten sebelumnya, dia kencang banget naik ya. Seharusnya kan dia turun retest ke sini kita buy, tapi dia ngebentuk resisten di sini. Dia turun, dia ngebreak lagi. Ini mempalitkan sebagai liquidity ya. Ini adalah liquidity atau jebakan atau trapnya men. Jadi yang namanya smart money concept itu sebenarnya trading jebakan untuk para retail yang nggak tahu gitu bahwa di situ adalah sebuah jebakan. Itu secara logikanya ya, kita harus berpikir logika bahwa nggak ada tuh broker yang mau kasih kita profit men, pasti mau kita itu boncos ya. Jadi kita harus benar-benar melihat dari sudut pandang yang berbeda begitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan dia breakout resisten, seharusnya kan dia retest kita melakukan entry ya, tapi di sini membentuk resisten lagi. Ini alasannya ya, dia membentuk resisten lagi and then dia di breakout lagi. Ini sebagai support, yang ini sebagai liquidity-nya. Ini mesti diambil karena trader atau retail seperti kita, ketika dia retest ada breakout kayak begini, retest kita pasti ambil posisi buy. Dan di sinilah pada bandar tuh menginjak market atau membuat kita terkena stop loss ya. Dia akan ngambil stop loss kita. Karena ini adalah sebuah trap atau jebakan. Terus kita ambil posisi buy itu di mana bang? Kita bisa menganalisa di mana kalau sudah ada liquidity. Coba kita perhatikan apakah ada order block atau hidden order block ya. Kita bisa melihat di sini terbentuk order block ya. Teman-teman bisa lihat terbentuk order block. Dan di sini juga ngebentuk hidden order block dan tetap di respect juga dia. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini jadi terlihat lebih jelas marketnya. Maksud saya kalau kita nggak mapping atau hanya sekedar bilang ini break resisten, kita harus tetap mapping ya. Kita akan coba tandai resisten, mencoba nandai, lalu pasti bakalan terbentuk sebuah setupnya.
teman-teman bisa lihat dia resisten di sini, seharusnya kan dia retest ke sini kan, tapi dia ngebentuk resisten. Tetap kita harus langsung tandai, and then dia break resisten, mempalitkan ini sebagai liquidity-nya. Dan dia retest, dia nggak retest di dalam structure. Para retail seperti kita akan ngambil retest di dalam structure ini. Oh, fair value gap tuh. Fair value gap di sini buy. Tahu-tahu boncos, MCSL men. Tahu-tahu dia ambil si hidden order block di bawah, di atasnya liquidity, and then dia naik. Nggak kuat nggak kuat dia break resistennya karena di bawah tuh ada order block press ya, dan ngambil order block yang clean nih banget. Karena satu candle koreksi terjadi breakout dengan momentum yang besar banget. Ini adalah kalau kita secara logika bahwa di sini tuh ada buyer gitu loh yang masuk guys. Ada buyer yang masuk, setelah itu market tuh naik kencang banget. Dan ketika dia balik retest, ekspektasi bahwa si buyer tuh bakalan masuk lagi. Kira-kira kayak gitu ya guys ya. Itu cara melihat atau kenapa saya melakukan entryan buy kemarin di gold ini ya, yang ini. Nah, ini setup entry-nya. Ini setup entry-nya kemarin nih. Dia breakout resisten ya, dia breakout resisten, and then di sini ngebentuk resisten juga. Ini sebagai liquidity-nya, yang ini liquidity, and then dia turun retest, ngambil semua orderan yang ngebuy di sini tuh dihantam semua. Yap, dia respect di hidden order block dan naik ya. Tapi saya nggak ambil, saya ambil tuh di sini, di order block yang clean banget ya, dan di apply. Jadi teman-teman perlu catat ketika dia breakout resisten harus diikuti dengan liquidity. Jadi liquidity palit ya. Nah, entryan di Smart Money Concept ini kenapa saya melakukan entryan buy di setelah new CPI ya. Jadi saya melakukan entry setelah new CPI atau profit nge-max ya di minggu ini. Oh ini nih 6.700 ya, 100 juta lebih. Ada juga yang 14 juta. Oke, di sini saya akan jelaskan kenapa melakukan entry. Oke, jadi coba teman-teman memahaminya ya. Kita langsung menandai di sini ada breakout resistance, and then dia breakout resistance, and then ngebentuk lagi resistance di sini. Nah, breakout, and then dia ngambil liquidity-nya. Yes, dia udah ngambil, tapi dia nggak nyentuh sampai order block-nya. Dia nggak nyentuh sampai order block. Tapi kenapa saya melakukan entryan buy? Jadi saya melakukan entryan buy menggunakan konfirmasi ya, teman-teman. Nah, nih seperti yang teman-teman lihat. Harusnya kan kita melakukan entryan buy di sini tuh. Dia break resisten, and then dia ngebentuk resist baru, and then dia di breakout, and then dia retest, nggak kuat retest tuh sampai bawah atau ngambil ini order blocknya. Saya menggunakan yang namanya konfirmasi, yang dimana ada bearish fair value gap yang harus digunakannya biasanya untuk melakukan entryan sell ya. Kita bisa melihat di sini ada bearish fair value gap, dia di respect banget. Kita bisa lihat dia retest, di reject, dia retest, di reject, dan dia di breakout. Ini sebuah konfirmasi bahwa buyer tuh memang kelihatan sudah mulai masuk. Secara logika kita akan coba menunggu dia retest kembali. Ketika dia retest di sini, saya melakukan entryan buy. Itu running 100 pip dan kita bungkus, dan itu running sekitar 90 ya, hampir 100 pip men. Dia kena di ini, di inversion fair value gapnya, and then dia naik. Dia turun lagi ya, dan dia naik kenceng men. Tapi itu alasan ya, di sini kita sudah menemukan mappingan atau setupnya. Kita bisa lihat dia break resistance, and then ngebentuk resist baru ya. Kita bisa perhatikan kalau dia nggak berhasil ngambil order blocknya, yang harus kita lihat itu adalah ada tidak konfirmasi di dalamnya. Konfirmasi yang saya sebut tuh bisa dari bearish ya, bearish fair value gap yang harus kita fokuskan kalau kita mau buy. Jadi konfirmasi yang sering saya gunakan adalah ada bearish fair value gap ya. Contoh di sini ada bearish fair value gap, and then dia di breakout. Teman-teman bisa lihat dia di respect sebelumnya bearish fair value gap. Di sini candle reject, turun, and then dia di breakout, dia retest, and then dia apply. Besoknya itu baru saya melakukan entryan buy lagi di gold ini ya. Di sini menggunakan Smart Money Concept juga ya. Jadi teman-teman kalau ada breakout resisten atau breakout dari support harus melihat liquidity ya, fokus langsung ke liquidity. Ada nggak liquidity ya? Jadi kalau nggak ada liquidity itu bisa jadi adalah palsu, setupnya tuh bukan setup SMC. Jadi Smart Money Concept breakout resisten, and then ada liquidity, lalu order block. Itu 3 ya. Breakout resisten atau support, diikuti liquidity, lalu ada order block. Itu aja. Itu yang harus diingat men ya. Perlu dicatat lah.
Oke, kalau teman-teman masih bingung tentang smart atau metode entry smart money concept ini, teman-teman bisa join grup Telegram ya. Nanti saya sering mengirimkan Outlook Market ya. Kalau di grup channel atau di channel umum ya, saya mengirimkan Outlook Market untuk teman-teman bisa analisa kembali menggunakan metode entry sendiri ya. Kalau saya penganut smart money concept, jadi saya akan mengirimkan Outlook smart money concept. Jadi kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa join di grup VIP. Saya akan mengajarkan dari basicnya bagaimana cara melihat liquidity yang benar-benar valid, yang bagus. Lalu bagaimana cara melakukan entry atau menambah muatan supaya max win ya. Alright, ataupun teman-teman bisa join di live trade ya Senin sampai Jumat, kadang di London session atau di New York session ya Senin sampai Jumat. Teman-teman bisa langsung bertanya ketika melakukan live trade ya, atau request market juga boleh. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.